prosesnya apa aja untuk menuliskan itu Bapak? Nah kita dari mulai Cleisthenes di tahun 500-an sebelum Masehi sampai yang terbaru Montesquieu dan lain-lain itu juga kemudian tetapi demokrasi dan pemilu itu tidak ada artinya apa-apa jika tidak ada infrastruktur sunyi yang memastikan agar suara rakyat bisa dihitung dan pemenang dapat ditentukan. Tetapi itu itulah berarti tidak ada masalah. Buktinya kita ada truk kita yang terguling ya di perjalanan jalan dari dari Semarang ke Magelang. Kemudian di bab 4 ini yang paling seru, yaitu perjalanan bagaimana logistik dari gudang KPU Kabupaten Kota sampai kepada TPS. Ini cerita yang heroik, yang inspiratif paling banyak di sini. Lebih parah lagi, semakin sempit lagi dan nggak bisa dilewati dengan moda transportasi apapun, itu menggunakan kuda, misalnya di Jember, atau menggunakan gerobak tanpa roda yang ditarik dengan kerbau, itu misalnya di Krayan. Kemudian yang air tetapi bukan laut, maka itu ada di daerah Kalimantan Utara terutama. Sungai. Nah, kalau sungai kita menyeberangkan perahu dengan searah dengan arus sungai biasa. Tapi di sana arus melawan arus. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, dokumentasi terkait dengan pemilu maupun pemilihan menjadi sesuatu yang harus bisa diturunkan kepada penerus-penerus. Nah, para penerus seperti kita itu nantinya juga akan menerima tongkat estafet dari para pendahulu yang pastinya bisa kita baca, kita bisa lihat lagi melalui dokumentasi yang sudah direkam oleh para pendahulu. Di podcast KPU Jateng kali ini, saya akan berbincang tentang bagaimana KPU Republik Indonesia mendokumentasikan semua hal yang terjadi di tahapan pemilihan di 2024, tentunya bersama dengan beliau yang langsung terlibat dalam penulisan buku-buku yang diciptakan oleh KPU Republik Indonesia. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Klaten yang saat ini juga didaulat oleh KPU Republik Indonesia untuk bersama-sama memberikan sumbangsihnya menulis buku-buku yang pastinya bisa kita nikmati nantinya. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Bapak Primus Supriyono. Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di studio podcast KPU Jateng. Ya, apa kabar? Baik, sehat, Mbak. Iya, luar biasa. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ketua KPU Kabupaten Klaten selain sudah menuliskan hal-hal yang bisa diturunkan kepada kami para penerus tongkat estafet yang nantinya akan melaksanakan pemilu-pemilu selanjutnya ini, juga bisa menikmati tulisan Bapak yang sangat bermanfaat tentunya untuk kami nih Bapak. Bapak, sebelumnya Bapak ini kan sudah menuliskan hal-hal terkait dengan logistik pemilu di 2024 yang sudah diluncurkan 75 hari perjalanan terjal logistik pemilu 2024. Boleh diceritakan Bapak ini isinya apa aja sih Bapak? Oh iya, baik teman pemilih, saya bersyukur dari Jawa Tengah bisa memberikan andil untuk penulisan buku logistik KPU RI. Jadi pertama-tama kita tidak puas jika proses pemilu yang luar biasa, terutama dari perjuangan sunyi teman-teman logistik, itu tidak disajikan dalam bentuk buku yang enak dibaca. Kalau sebagai laporan sudah banyak, tebal-tebal lagi. Tetapi tingkat keterbacaannya bagaimana? Nah, ini yang kita kritisi dulu sebagai penulis. Nah, oleh karena itu, perjuangan yang luar biasa ini harus disajikan dengan baik supaya orang
masyarakat secara luas bisa ikut membaca. Oleh karena itu buku ini jauh dari kesan laporan. Oleh karena itu kita sajikan dengan gaya bahasa yang mengalir, yang populer, yang mudah dicerna, kurang lebih demikian. Nah, isi dari buku ini menceritakan sebuah perjalanan tentang arti pentingnya logistik untuk pemilu. Jadi bab 1 itu bercerita tentang sebuah ontologi bagaimana seandainya pemilu ini tidak ada logistik. Jadi para pemikir besar tentang demokrasi kita hadirkan di bab 1. Dari mulai Cleisthenes di tahun 500-an sebelum Masehi sampai yang terbaru Montesquieu dan lain-lain, itu juga bercerita tentang sebuah negara ideal yang menganut sistem demokrasi. Nah, kemudian tetapi demokrasi dan pemilu itu tidak ada artinya apa-apa jika tidak ada infrastruktur sunyi yang memastikan agar suara rakyat bisa dihitung dan pemenang dapat ditentukan. Nah, itulah kerja sunyi para pejuang logistik. Nah, ini bab pertama. Kemudian bab kedua itu tentang makna 75 hari. Kenapa sih kok 75 hari? Nah, 75 hari ini adalah sebuah angka keramat bagi KPU atas dasar kesepakatan berbagai pihak. Jadi KPU menyodorkan proposal kepada pemerintah, bagaimana kalau logistik disediakan selama 120 hari. Tetapi oleh DPR ditawar jangan 120 hari, tapi 60 hari. Nah, kemudian pemerintah menawar bagaimana kalau 90 hari. Nah, maka angka kompromi secara politik adalah 75 hari. Maka 75 hari itu diturunkan dari seberapa lama masa kampanye sebenarnya sampai hari pemungutan suara. Nah, 75 hari itu adalah sebuah kesepakatan antara KPU kemudian dengan pemerintah dan DPR, Komisi 2 terutama. Nah, itu artinya 75 hari. Selama 75 hari itulah perjalanan terjal yang harus dilalui oleh logistik untuk mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyiapan sampai distribusi sampai ke tangan pemilih di TPS H-1. Nah, kurang lebih demikian. Itu di bab 1. Kemudian di bab 2 itu bercerita lalu bagaimana 75 hari ini dapat diterjemahkan betul-betul H-1 surat suara misalnya itu sampai di TPS. Maka itu butuh regulasi, kemudian butuh peta perjalanannya, kemudian juga butuh infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan termasuk ketersediaan gudang. Nah, kurang lebih itu di bab 2 demikian. Kemudian di bab ketiga itu bercerita bagaimana perjalanan logistik dari penyedia sampai di gudang KPU kabupaten kota. Nah, itu juga bukan perjalanan yang mudah, walaupun relatif lebih tidak terjal, lebih jalannya lebih mudah, moda transportasinya lebih besar-besar, karena dari penyedia ke gudang KPU kabupaten dan kota. Dan relatif masih besar-besar gudangnya masih mencukupi. Lah kira-kira. Tetapi itu bukan berarti tidak ada masalah. Buktinya kita ada truk kita yang terguling ya di perjalanan jalan dari Magelang dari Semarang ke Magelang. Ya, nah itu sempat. Kemudian juga di Wonogiri itu juga ada insiden truk kita terbalik di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya ketika logistik itu sudah sampai di gudang itu juga nggak selesai persoalannya. Masih di Pemalang misalnya harus kebocoran banjir. Kemudian ada di Selayar, ada di Lebak, itu juga harus mengalami peristiwa banjir. Nah, kemudian di bab 3 ini juga bercerita tentang bagaimana sih logistik sebelum sampai di TPS. Itu ada proses sortir lipat yang juga memberdayakan masyarakat setempat gitu. Nah, ini juga menimbulkan satu kegairahan karena kita mengutamakan kepada masyarakat lokal ya, masyarakat setempat untuk bisa ikut terlibat di situ. Bahkan ada cerita unik misalnya di Dairi itu yang ikut terlibat melakukan sortir lipat itu adalah penyandang disabilitas. Kemudian di Palembang itu para mantan narapidana yang juga ikut terlibat. Ini menunjukkan bahwa sejak dalam proses logistik itu pun kita sudah bersifat inklusif. Jadi seluruh warga masyarakat
itu punya hak yang sama, tidak hanya di dalam mencoblos, tapi juga ikut terlibat sebagai penyelenggara lah. Begitu. Ini kesan yang ingin kita tampilkan di situ. Kemudian di bab 4 ini yang paling seru, yaitu perjalanan bagaimana logistik dari gudang KPU Kabupaten Kota sampai kepada TPS. Ini cerita yang heroik, yang inspiratif paling banyak di sini. Kalau kita berbicara tentang moda transportasi, itu semua kita gunakan. Mulai daerah-daerah yang rawan konflik atau mungkin ada gangguan keamanan, kita menggunakan pesawat yang besar-besar dengan bantuan TNI Polri misalnya. Ini di wilayah Papua misalnya. Kemudian untuk wilayah yang besar-besar ya kita menggunakan truk yang besar-besar. Kemudian untuk wilayah yang sudah mulai agak berat, itu bisa menggunakan mobil double gardan. Karena mobil biasa tidak bisa, mungkin yang terlalu terjal ya. Itu untuk daerah yang 3T lah, itu sudah mulai kita ada cerita-cerita yang cukup menarik gitu. Kemudian untuk wilayah yang semakin sempit itu menggunakan sepeda motor, dan sepeda motor pun harus dimodifikasi karena sepeda motor yang standar tidak mungkin bisa. Nah, lebih parah lagi, semakin sempit lagi dan nggak bisa dilewati dengan moda transportasi apapun, itu menggunakan kuda, misalnya di Jember, atau menggunakan gerobak tanpa roda yang ditarik dengan kerbau, itu misalnya di Krayan. Nah begitu. Ada yang ditarik dengan gerobak sapi, itu misalnya di pesisir barat di Lampung, begitu. Nah itu semua darat. Ada satu darat lagi yang cukup menarik di wilayah kita di Jawa Tengah. Misalnya di Banjarnegara, ketika ada tanah longsor, itu moda transportasinya adalah panggul pundak manusia. Gitu kurang lebih. Nah, itu yang lengkap ya. Dari yang rodanya ada 8, kemudian nyusut lagi ke 6, 4, sampai yang nggak pakai roda. Yang itu gerobak itu Ada juga yang cukup menarik itu di Bengkulu Utara. Jadi ada namanya sebutan masyarakat lokal itu molek. Molek itu lori yang ditarik dengan mesin kapal. Itu untuk menembus wilayah hutan belantara. Dulu itu wilayah tambang emas, sehingga itu akses untuk menuju ke sana hanya lewat lori ini. Nah itu digunakan untuk mendistribusikan logistik kita. Sangat beragam. Kejadiannya banyak macam-macam. Belum yang air Mbak nih. Yang air luar biasa lagi. Masih ada ini yang ombak tinggi di Ende, kemudian di Mentawai, kemudian di daerah Natuna, Karimun, itu ombak-ombaknya besar-besar. Karena lepas pantai lepas laut lepas gitu ya. Kemudian yang air tetapi bukan laut, maka itu ada di daerah Kalimantan Utara terutama. Sungai. Nah, kalau sungai kita menyeberangkan perahu dengan searah dengan arus sungai biasa. Tapi di sana harus melawan arus. Kalau tidak melawan arus butuh waktu lebih lama dan harus mutar. Nah, itu nanti tanggal 14 Februari tidak jadi coblosan. Nah, makanya harus tetap melawan arus. Itulah gitu. Biasanya bisa ditunjukkan bahwa KPU tidak hanya memastikan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya, itu sangat luar biasa perjuangannya. Gitu. Bapak itu tidak berhenti sampai di situ saja. Rupanya hasil tulisan Bapak di 75 hari perjalanan terjal perjalanan terjal logistik pemilu 2024 ini bukan tulisan Bapak hanya sampai di sini, tapi nanti akan ada tulisan-tulisan Bapak selanjutnya. Boleh dibocorin nggak Bapak ini tulisan selanjutnya ini terkait apa ini Bapak? Jadi pada buku kelanjutan dari pemilu ini bahwa perjalanan logistik untuk pemilihan itu juga hendak kita tuliskan. Kalau pemilu sudah seperti yang kita laksanakan seperti ini, lebih banyak menggunakan hal yang sifatnya yang ada sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi. Tetapi di pilkada ini kita lebih banyak mengekspos seberapa besar sih sebenarnya campur tangan kearifan lokal untuk turut serta menyukseskan perjalanan logistik kita. Nah, kurang lebih demikian. Rupanya ini ada pengaruhnya, ada pengaruh dari peran serta kearifan lokal ini, Bapak. Menurut Bapak,
sementara ini karena Bapak mungkin masih prosesnya Iya, apa aja untuk menuliskan itu Bapak? Nah, kita akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk wawancara. Tetapi lebih dari itu sebenarnya sudah ada beberapa cerita awal yang sudah dapat coba mulai kami tuliskan. Misalnya saja bagaimana perjalanan dari kantor KPU Kabupaten Kota ke TPS melalui PPK dan BPS. Ini kearifan lokalnya sudah banyak muncul. Misalnya di Flores Timur, ketika kita harus menghadapi erupsi gunung Lewatobi lagi-lagi itu. Nah, itu kearifannya adalah bagaimana secara singkat kita bisa menyediakan TPS di namanya pos lapangan. Nah, itu tentu itu kalau tidak diikut sertakan kearifan lokal, maka itu tidak mungkin terjadi lah. Kearifan lokal di sini bisa berupa nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Jadi memang kita masih sangat tertolong bahwa semangat itu masih ada, dan itu semua turut menyukseskan bahwa kita sudah buktikan bahwa mereka bekerja di dalam pilkada ini tidak semata-mata didorong oleh hitungan-hitungan material, tetapi memang ada rasa tanggung jawab, kebanggaan daerah, ya kurang lebih demikian, agar mereka memperoleh pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Nah, itu yang mendorong untuk ikut terlibat. Kemudian selain itu untuk bisa mencapai wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, tertinggal, itu kalau di Jawa banyak menggunakan GPS, Global Positioning System, tapi kalau di darat juga menggunakan GPS, tapi gunakan penduduk setempatnya. Ya, itu yang jauh lebih akurat, lebih aman, lebih selamat, karena navigasi lokal inilah yang memungkinkan logistik itu selamat sampai di tempatnya. Jadi mungkin ramalan cuaca itu tidak terlalu akurat kalau tidak disertai juga dengan pendapat masyarakat adat, lewat ritual, doa-doa, yang itu diyakini mendamaikan kita dengan angin, dengan badai, dengan hutan gitu. Nah, kemudian kalau masyarakat adat ini terlibat, maka tidak hanya aman dari gangguan secara fisik, tapi juga ada gangguan secara sosial akan lebih aman, karena ini menjadi logistik yang dipercayakan masyarakat kepada masyarakat setempat lah. Oleh karena itu jangan ganggu lah. Komunikasi lokal yang mungkin bisa yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat di sana di lokasi tersebut ya Pak. Bapak kalau sementara ini tadi sudah ada mungkin secara regulasi kita bisa menuliskan langsung sesuai dengan kondisi pada saat itu, cara berdasarkan regulasinya. Kalau riset yang selama ini akan Bapak lakukan, yang sudah atau yang akan dilakukan, apa saja? Kita juga merencanakan beberapa kearifan lokal yang itu bisa mendongkrak kegairahan masyarakat untuk terlibat. Misalnya ada pembangunan TPS unik atau TPS tematik Ini cukup menarik, walaupun belum menjadi satu gairah bersama untuk menyediakan itu, tetapi paling tidak di beberapa daerah yang akan kita coba lakukan riset, itu tentu akan menjadi satu cerita yang mungkin menginspirasi untuk, termasuk Klaten. Termasuk Klaten. Jadi di Klaten itu mengangkat tema TPS tematik berdasarkan kebanggaanmu terhadap daerahmu apa. Tampilkanlah supaya TPSmu itu mempunyai nilai jual kepada masyarakat, ini loh yang kita miliki. Misalnya TPS yang juara 1 itu TPS yang mengangkat tentang mungkin boleh dibilang ketahanan pangan lah kurang lebih. Jadi apa yang menjadi mata pencaharian, hasil bumi mereka aplikasikan di menjadi ornamen TPS itu. Kemudian juga ada TPS lurik, lurik di Medan, lurik untuk semua. Jadi lurik itu dari kata garis atau lorek kalau bahasa Jawa, itu filosofinya adalah tentang kesederhanaan, tentang laku jalan yang lurus atau jujur. Nah, dengan demikian itu menginspirasi para penyelenggara di sana. Udahlah, kita yang lurus, yang jujur saja. Tetap ada filosofinya Bapak ya.
Kemudian ada yang juara 3 itu TPS wayang. Jadi wayang kulit di desa Wonosari, di Kecamatan Wonosari. Nah, kita di sana ditampilkan tokoh-tokoh yang mengandung filosofi mengutamakan musyawarah, kesatria. Ya, nek menang ora umuk, nek kalah orang ngamuk lah, kurang lebih demikian lah. Nah, itu filosofi yang ingin tetap ditampilkan. ini ya, tetap semangatnya bagaimana teman-teman yang ada di KPPS ini tetap semangat untuk melakukan tugasnya di hari pemungutan suara yang tentunya ini sangat luar biasa. Kemudian ada di Bogor. Bogor itu tema TPS-nya Halloween. Ya, itu sangat anak muda sekali gitu. Didesain oleh anak-anak muda. Kemudian mereka juga mematut dirinya seperti yang mereka idealkan, seperti nonton di film-film begitu. Nah, karena ini khas anak muda, maka diharapkan anak muda jangan golput dong gitu. Mari datang ke TPS gitu. Kayaknya ini nggak hanya wilayah Jawa Tengah saja yang menjadi objek penulisan Bapak. Bapak kemana aja ini nanti? Nanti kita akan ke Sumatera Utara. Karena di sana harus berkubang dalam lumpur dan air, karena di sana ada banjir dan juga ada tanah longsor ketika distribusi logistik pemilu yang lalu. Betul. Kemudian kita akan ke Flores Timur. Di sana ada perjuangan teman-teman kita bagaimana agar pemilihan tanggal 27 November yang lalu itu bisa terlaksana di suasana erupsi Gunung Lewotopi lagi-lagi. Kemudian juga kita akan ke Tabanan. Di sana tentu ada kekuatan masyarakat adat yang ikut mewarnai suksesnya pilkada. Mungkin dalam bentuk TPS tematik, atau mungkin ada ritual-ritual khusus yang itu menjadi suatu kegairahan dan pendamaian kita dengan semesta dan juga dengan ilahi lah, kurang lebih demikian. Begitu. Ini tentunya punya tujuan yang besar. Bagaimana Bapak sampai ke nanti akan direncanakan ke Sumatera, NTT, dan tentunya tidak lepas Jawa tetap ditulis dong Bapak ya. Karimun Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita tuliskan juga bahwa perjuangan teman-teman untuk sampai logistik sebagai sarana kedaulatan rakyat juga sampai di pulau yang terpencil di Karimun Jawa pun itu juga ada perjuangan dan menyimpan kisah itu. Kisahnya bahwa awalnya cuaca yang baik, tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan badai. Dan betul. Itu menimbulkan mabuk laut lah beberapa, termasuk sekretaris PPS salah satu yang ikut di sana. Karena tidak tahan itu, maka tanpa malu dia minta dikeroki, padahal di situ ada penumpang yang laki-laki yang lain-lain. Di situ ada seloroh-seloroh yang cukup menarik. Dan dramanya belum selesai, ternyata tiba-tiba mesin pun ikut mati. Nah, itu mereka sempat terapung-apung cukup lama sebelum ditolong oleh nelayan yang lain lah gitu, kurang lebih. Sangat heroik ya Bapak ceritanya. Tentunya punya tujuan yang sangat besar yang akan dibawa atau yang menjadi harapan oleh para penulis. Kalau dari Bapak pribadi, harapannya apa dari buku-buku yang Bapak tulis ini terkait dengan logistik tentunya? Pertama, kita ingin mengapresiasi, memberi penghargaan yang besar kepada para pejuang sunyi logistik. Mereka berjuang dalam gudang yang sempit, pengap, gelap, penuh peluh, jauh dari sorot kamera TV mungkin, juga jauh dari pena jurnalistik. Nah, dengan buku ini maka peran serta mereka menjadi bisa dibaca orang. Nah, kemudian juga ingin menampilkan kearifan-kearifan lokal yang selama ini tidak bisa dikalkulasi secara ekonomis, tapi ternyata itu cukup menentukan arah dan kesuksesan pilkada kita lah, kurang lebih itu. Kemudian yang berikutnya, agar ini bisa menjadi konsumsi semua masyarakat, maka buku ini kita tulis dengan gaya bahasa yang jauh dari laporan, tidak komik, tetapi ada data, ada kebenaran yang kita sajikan, ya sedikit sastra lah, kurang lebih demikian. Begitu. Dan tentunya ini nantinya akan mudah diakses oleh teman-teman pemilih ya Bapak, karena kan teman-teman pemilih ini mungkin nggak hanya dalam bentuk fisik saja yang mungkin harus dipegang untuk dibaca, tapi harapannya bisa
diakses lebih mudah Iya. dan bisa diakses dimanapun nantinya Iya, ya Bapak ya. iya, iya. Ini kita tunggu nanti kebijakan-kebijakan dari KPU Republik Indonesia bagaimana menyajikan tulisan-tulisan Iya. dari para penulis yang luar biasa ini bisa Iya. dinikmati oleh teman-teman pemilih nantinya. Iya. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk pelaksanaan pemilu-pemilu yang akan datang ya Bapak. Ya, ya. Ya, karena di akhir buku ini selalu kita beri semacam rekomendasi atau catatan bagaimana kita menatap pemilu 2029. Nah, dari pengalaman logistik 2024 lah kurang lebih demikian. Pasti ada catatan yang Betul. supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama, paling tidak buku ini memberi rambu-rambu lah. Iya. Itulah kurang lebih demikian. Baik, sangat luar biasa. Kami turut bangga karena ada perwakilan dari Jawa Tengah yang akan berkontribusi secara langsung untuk memberikan tulisannya dan tentunya nanti akan dibaca oleh teman-teman pemilih di seluruh Indonesia dan tentunya untuk perbaikan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kami turut bangga dan mengapresiasi atas tulisan yang sedang diproses oleh Bapak, yang sedang disusun oleh Bapak nantinya. Sekali lagi kami turut bangga dan terima kasih mewakili Jawa Tengah. Ya, sama-sama. Mohon doa aja selalu. Baik, Bapak terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Kami masih menunggu kabar baiknya dari tulisan-tulisan Bapak dan mungkin tulisan-tulisan selanjutnya mungkin nantinya. Sekali lagi terima kasih, Bapak sehat selalu. Amin, terima kasih. Sehat juga Mbak Nunung. Baik, terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Klaten, Bapak Primus Supriyono. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting tentunya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.